Setiap orang pasti jadi pemimpin. Sayangnya, gak semua orang bisa mimpin. Padahal sangat jelas, ilmu memimpin adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup siapapun. Bos memimpin timnya, ayah memimpin keluarga, seorang ibu memimpin anak-anaknya di rumah, bahkan diri sendiri pun harus dipimpin agar berkehendak dengan benar. Hey, gue Lutfi Ali Mugni, lu bakal dengerin rangkuman buku Dare to Lead karya Brené Brown. Salah satu bacaan bagus yang mengajarkan bagaimana caranya menjadi pemimpin yang efektif. Brené Brown adalah seorang pakar kepemimpinan dan salah satu penulis terlaris di New York Times. Dia menuangkan informasi soal jadi pemimpin di buku Dare to Lead dengan gaya penulisan yang efektif dan personal. Banyak contoh nyata yang bisa bantu pembaca buat memahami informasi yang diberikan. Beberapa di antaranya diambil dari kehidupan si Brown sendiri. Inti buku Dare to Lead ini memberitahukan bahwa ada 3 hal yang harus dimiliki pemimpin agar mereka bisa memimpin secara efektif. Lu penakut? Mundur aja deh, jangan jadi pemimpin. Karena kata buku Dare to Lead, pemimpin mah kudu berani. Lu jangan salah sangka dulu, berani itu bukan berarti gak punya rasa takut sama sekali. Tapi lebih ke gimana cara lu ngadepin ketakutan. Brown bilang, cara lu menanggapi ketakutan jadi faktor penentu apakah lu bakal jadi pemimpin yang efektif atau tidak. Ada 2 jenis ketakutan kalau versi buku ini, yaitu ketakutan konstruktif yang mendorong lu buat tetap aman dan menghindari bahaya, kayak takut ketinggian yang bantu lu biar gak jatuh dari tebing. Dan satu lagi ketakutan destruktif yang cenderung mencegah lu buat ngambil tindakan. Contohnya takut gagal yang membuat lu gak berani ngambil resiko. Nah, jenis ketakutan destruktif lah yang kata Brown paling menghambat kepemimpinan. Ketakutan jenis ini bikin lu selalu pengen ngumpet karena gak mau dihakimi atau dikritik. Lu selalu defensif dan menghindari konflik. Alhasil lu kehambat buat ngeluarin ide-ide brilian lu. Selalu melewatkan kesempatan bagus dan menolak jadi dominan karena menjadi pusat perhatian lu anggap terlalu beresiko. Kalau lu mau jadi pemimpin, lu bisa lawan ketakutan destruktif pakai keberanian. Kata buku Dare to Lead, ada beberapa langkah yang bisa lu ikutin buat numbuhin keberanian di diri lu. Pertama, kenali rasa takut lu. Lu harus mulai dari nyari akar masalahnya dulu. Lu mesti memahami apa sih yang membuat lu takut. Biasanya ketakutan berasal dari pengalaman buruk yang lu alami di masa lalu. Di lain sisi, lu juga kudu lebih realistis saat nyari sumber ketakutan. Karena bisa jadi sumber ketakutan lu itu sebenarnya cuma hal kecil yang lu perbesar sama imajinasi lu sendiri. Kalau lu udah tahu akar dari rasa takut lu, baru lu bisa mengatasinya. Kedua, terima bahwa lu memang rentan. Keberanian dan kerentanan itu berjalan beriringan. Terima aja kalau lu gak sempurna. Lu harus memahami bahwa lu punya kelebihan dan kekurangan. Coba buat ikhlasin lu memang punya kelemahan. Terus fokus buat ngembangin kelebihan. Lu gak boleh nolak kerentanan yang lu punya. Walau kedengaran kontradiktif sama sosok pemimpin yang kuat, tapi buku ini menjelaskan kerentanan wajib dimiliki dan ditunjukkan oleh pemimpin. Gue bakal bahas maksudnya di bab kedua nanti. Ketiga, curhat sama orang. Berbagi cerita pribadi bisa ngebantu lu terhubung sama orang lain dan membangun hubungan yang lebih dalam. Hal ini juga bisa buat lu ngerasa lebih nyaman dengan diri sendiri dan dengan ketidaksempurnaan yang lu punya. Pendapat dan saran yang diberikan orang juga ngasih pandangan lain soal diri lu yang bisa ngebantu lu mengidentifikasi area yang perlu dikembangin. 4. Berlatih. Sama kayak keterampilan lain, keberanian juga bisa dilatih. Lu bisa ngelatih keberanian dengan ngambil resiko kecil dulu lalu tingkatin dikit-dikit. Contohnya lu coba bicara di muka umum dengan nyoba jadi MC di acara sekolah atau kantor. Terus seiring waktu tingkatin levelnya jadi MC kondangan, tingkat kecamatan, kalau perlu go internasional. Dalam buku Dare to Lead, Brené Brown menjelaskan bahwa kerentanan adalah kekuatan. Pemimpin yang paling efektif adalah mereka yang mau terbuka dan rentan. Mereka tidak takut menunjukkan ketidaksempurnaan mereka. Kalau lu sadar, kerentanan memberikan kesan humanis pada seorang pemimpin. Longgarin skrup lu, terlalu sempurna malah menciptakan jarak antara lu dan orang lain. Kekurangan yang lu tunjukkan akan memberikan ruang untuk orang lain terhubung dengan lu. Bawahan lu juga perlu tahu bahwa lu adalah manusia biasa yang punya emosi. Lu bisa ngerasain sedih, takut, kecewa, senang, marah sama dengan mereka. Hal ini membuat mereka juga bisa terbuka secara emosional dengan lu, sehingga hubungan yang terjadi menjadi jauh lebih positif.
Lu juga gak perlu harus selalu benar untuk menegaskan kekuasaan lu ke bawahan. Kalau salah ya salah aja. Pemimpin yang selalu mengakui kesalahannya serta tak takut menerima kritik justru mendorong munculnya inovasi dari bawahan. Keterbukaan yang lu lakukan ngasih sinyal bahwa lu gak takut sama perubahan, sehingga bawahan lu gak segan buat ngambil inisiatif. Kalau lu punya keterbatasan, jangan sok kuat karena gak ingin kelihatan lemah. Lu minta bantuan aja. Malah hal itu bakal ngasih kesan positif buat lu karena bawahan merasa bantuannya dihargai. Pemimpin adalah sosok yang besar di mata bawahan. Jika lu menunjukkan kerentanan dengan kadar yang pas, maka hal itu akan dilihat oleh bawahan sebagai kesempatan untuk bisa lebih dekat dengan lu. Mereka bakal lebih nyaman bekerja pada lu, karena mereka tahu bahwa lu bukanlah monster yang tak punya celah. Apa lu suka punya atasan yang masa bodoh sama perasaan lu? Brown mendefinisikan empati ini sebagai kemampuan untuk memahami dan terhubung dengan perasaan orang lain tanpa menghakimi. Pemimpin yang nol empatinya sudah dipastikan tidak akan disukai bawahan. Empati membantu seorang pemimpin untuk memahami dan terhubung dengan orang lain sehingga membuatnya mampu membangun hubungan yang lebih kuat. Ketika lu jadi pemimpin dan lu bisa memahami perspektif orang lain, lu bisa nemu solusi-solusi yang lebih dekat dan tepat. Jika lu diberkati dengan empati yang baik, maka lu bisa menjadi pemimpin yang lebih efektif. Jika lu merasa kurang dalam urusan empati ini, tenang aja. Brown percaya bahwa empati adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Lewat buku Dare to Lead, Brown menawarkan beberapa tips melatih empati. 1. Berlatih mendengarkan secara aktif. Ketika melakukan pembicaraan sama orang, latih empati lu dengan lebih fokus dengerin, bukan sibuk mikirin apa yang bakal lu katakan selanjutnya. Dengerinnya harus tulus, pakai hati, dan tanyakan pertanyaan untuk menunjukin lu tertarik buat memahami sudut pandang lawan bicara lu. Kedua, tanyakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan iya atau tidak. Pertanyaan jenis ini mendorong orang buat berbagi lebih banyak tentang diri mereka dan sudut pandang mereka. 3. Berbagi cerita pribadi. Nyeritain cerita diri lu ke orang bisa membuat orang tersebut merasa lebih nyaman untuk berbagi cerita pribadinya sendiri. Tanpa disadari, setiap orang selalu mengukur seberapa aman cerita mereka ketika dititipkan ke orang lain. Nah, ketika lu menceritakan cerita pribadi lu ke orang, hal tersebut menjadi semacam pemberian jaminan bahwa cerita mereka aman di tangan lu, karena lu juga menitipkan cerita penting lu ke mereka. 4. Belajar toleran. Coba buat melihat dunia dari sudut pandang orang lain, sekalipun lu gak setuju dengan mereka. Hal ini bisa membantu lu memahami perspektif mereka. Toleransi sama perbedaan bisa memupuk empati lu. At least lu gak judging dulu sebelum lu paham seperti apa cara berpikir orang yang berseberangan dengan lu. 5. Latih empati secara teratur. Macam keterampilan lain, semakin lu latih, empati lu bakal semakin tajam. Jadi biasain diri lu buat melatih empati ini secara rutin. Itu aja kali ya rangkuman yang bisa gue sampein buat buku Dare to Lead. Intinya, elemen yang harus dimiliki pemimpin ada 3, yaitu keberanian, kerentanan, dan empati. Jika lu punya ketiganya, maka kesempatan lu untuk memimpin dengan lebih efektif terbuka lebar. Kalau yang gue jelasin di sini kurang detail dan rinci, lu bisa baca sendiri bukunya. Kalau mau beli, linknya udah gue taruh di deskripsi. Bye-bye.